Banyak orang percaya logika dan kreativitas adalah dua hal yang saling bertentangan. Logika dianggap dingin, kaku, dan penuh aturan, sedangkan kreativitas dinilai liar, bebas, dan tak terikat. Tetapi riset dalam bidang psikologi kognitif menunjukkan sebaliknya, otak kita justru bekerja paling optimal ketika logika dan kreativitas berjalan beriringan. Fakta menarik datang dari penelitian di The Cambridge Handbook of Creativity yang menegaskan bahwa inovasi besar, baik dalam sains maupun seni, selalu lahir dari interaksi keduanya. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita mampu memadukan disiplin logika dengan keliaran kreativitas tanpa saling meniadakan? Di kehidupan sehari-hari, banyak contoh sederhana. Seorang penulis naskah iklan tidak bisa hanya mengandalkan kreativitas liar tanpa memahami struktur logis pesan yang ingin disampaikan. Begitu pula seorang programmer, meski harus patuh pada logika bahasa pemrograman, tetap butuh kreativitas agar kodenya efisien dan elegan. Dari sini jelas bahwa logika dan kreativitas bukan musuh, melainkan dua sisi mata uang yang jika dipadukan bisa menghasilkan karya bernilai tinggi. Yang pertama adalah belajar melatih divergent thinking dalam batasan logis. Menurut Guilford dalam The Nature of Human Intelligence, kreativitas sejati lahir dari divergent thinking, yaitu kemampuan menghasilkan banyak ide berbeda dari satu masalah. Namun Guilford menekankan bahwa ide liar tetap butuh kerangka logika agar bisa diuji dan dipakai. Dalam praktiknya banyak orang yang terlalu cepat membunuh idenya dengan dalih tidak masuk akal, padahal ide-ide awal memang sering terdengar absurd. Triknya adalah biarkan otak bekerja liar dan bebas dulu, baru gunakan logika untuk menyaring. Misalnya saat brainstorming kampanye pemasaran, tuliskan semua ide tanpa sensor, lalu gunakan logika pasar dan data untuk memilih yang realistis. Dengan cara ini, ide liar tetap hidup tapi tidak kehilangan pijakan. Itulah mengapa memadukan logika dan kreativitas tidak berarti mengorbankan salah satunya, melainkan memberi ruang pada keduanya sesuai tahapnya. Ide perlu dibiarkan tumbuh liar, lalu logika hadir untuk menyeleksi dan memperkuat. Kedua adalah menggunakan metode Skemper untuk menjembatani dua dunia. Bob Eberle memperkenalkan metode Skemper dalam bukunya Games for Imagination Development. Teknik ini mendorong seseorang mengajukan pertanyaan sistematis seperti substitusi, kombinasi, adaptasi, modifikasi, dan elimination. Pertanyaan-pertanyaan ini pada dasarnya adalah pola logis yang digunakan untuk menggali ide kreatif. Misalnya dalam dunia kuliner, seorang chef bisa bertanya, apa yang terjadi jika bahan utama diganti? Atau, bagaimana jika cara memasaknya dibalik? Pertanyaan ini terlihat logis, tetapi hasilnya bisa sangat kreatif. Dengan membiasakan diri bertanya menggunakan Skemper, kita belajar bahwa kreativitas bukan hanya menunggu inspirasi, tapi bisa dipicu oleh struktur logika yang terarah. Kalau ingin akses konten eksklusif tentang teknik berpikir seperti ini, kamu bisa berlangganan di channel ini. 3. Melatih berpikir asosiasi dengan dasar data. Arthur Koestler dalam The Art of Creation menjelaskan bahwa kreativitas muncul dari proses disosiasi, yaitu menghubungkan dua hal yang sebelumnya tidak terkait. Tetapi agar asosiasi ini bernilai, tetap diperlukan logika yang bisa membedakan hubungan yang relevan dari sekadar kebetulan. Contohnya sederhana, seorang arsitek bisa menghubungkan bentuk cangkang kerang dengan desain atap gedung. Kreatif, tapi logika teknik bangunan tetap harus memastikan bentuk itu bisa dibangun dan aman. Tanpa logika, asosiasi itu hanya berhenti sebagai fantasi. Dengan berlatih mengaitkan hal-hal berbeda lalu menguji asosiasi itu dengan data, kita melatih otak untuk fleksibel tapi tetap berpijak pada realitas. Inilah bentuk keseimbangan ideal antara logika dan kreativitas. Yang keempat yaitu menguasai struktur narasi sebelum bermain imajinasi. Robert McKee dalam Story menegaskan bahwa semua cerita besar, betapapun imajinatifnya, selalu bertumpu pada struktur naratif yang logis. Ia membandingkan imajinasi tanpa struktur sebagai rumah indah di atas pasir. Ambil contoh film Pixar, ide-idenya kreatif, penuh karakter unik dan dunia fantasi, tetapi semua ceritanya dibangun di atas struktur 3 babak yang jelas. Struktur logika inilah yang membuat cerita bisa menyentuh emosi sekaligus mudah dipahami. Jika kita ingin menulis atau berkarya secara kreatif, memahami logika struktur adalah langkah penting. Imajinasi yang paling liar sekalipun akan jauh lebih kuat bila diikat dengan kerangka naratif yang kokoh. Yang kelima yaitu menyeimbangkan otak kiri dan kanan lewat praktik meditatif. Dalam The Master and His Emissary,
Ian McGilchrist menunjukkan bahwa otak kiri, logis, dan otak kanan, imajinatif memiliki peran berbeda tetapi saling melengkapi. Ketidakseimbangan penggunaan keduanya bisa membuat kita terjebak dalam pola kaku atau terlalu liar. Meditasi atau praktik mindfulness bisa menjadi jembatan untuk menyeimbangkan keduanya. Misalnya dengan melatih fokus pada pola pernapasan logis, terstruktur, sekaligus membuka kesadaran terhadap arus pikiran bebas kreatif. Hasilnya adalah pikiran yang lebih fleksibel sekaligus terarah. Di dunia kerja, keseimbangan ini tampak pada mereka yang mampu membuat keputusan rasional tanpa mematikan intuisi. Sebuah kombinasi yang jarang, tapi sangat berharga. Keenam adalah menggunakan visualisasi mental yang ditopang analisis. Barbara Oakley dalam A Mind for Numbers menunjukkan bagaimana otak bekerja dalam dua mode, fokus analitis, logis, dan difus kreatif, bebas. Keduanya harus bergantian digunakan agar pemecahan masalah lebih efektif. Contohnya, saat menghadapi soal matematika sulit, terus-menerus memaksakan logika sering buntu. Dengan berhenti sejenak, berjalan, atau menggambar sketsa, mode difus aktif dan memberi ide baru. Namun solusi akhir tetap harus diuji dengan logika agar valid. Teknik ini membuktikan bahwa kreativitas tidak lahir dari kekacauan murni, melainkan dari ritme sehat antara logika dan imajinasi. Ketujuh yaitu menulis sebagai latihan integrasi logika dan kreativitas. Natalie Goldberg dalam Writing Down the Bones menekankan bahwa menulis bukan hanya soal menuangkan ide, tetapi juga melatih disiplin berpikir. Menulis mengharuskan kita merangkai kata dengan logika tata bahasa, sekaligus membebaskan imajinasi untuk menemukan metafora segar. Seorang penulis esai filsafat misalnya, bisa membangun argumen logis tetapi tetap memilih gaya bahasa yang kreatif agar pembaca tertarik. Begitu juga dengan jurnalis yang harus akurat secara data, namun tetap membutuhkan narasi yang hidup. Latihan menulis rutin membuat kita terbiasa menyeimbangkan dua mode berpikir ini. Ia menjadi arena terbaik untuk melatih logika sekaligus kreativitas secara bersamaan. Menggabungkan logika dan kreativitas bukanlah seni mustahil, melainkan keterampilan yang bisa diasah dengan sadar. Jadi menurut kamu, mana yang lebih dominan dalam hidupmu sekarang, logika atau kreativitas? Tulis di komentar dan jangan lupa bagikan ilmu ini agar lebih banyak orang bisa belajar menyeimbangkan keduanya. Sekian, semoga bermanfaat dan salam sukses.